Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membahas mengenai Midras dan Targum. Kalau pada bagian yang lalu kita mempelajari tentang Misnah dan Talmud, pada saat ini kita akan mempelajari tentang Midras dan Targum. Apakah itu Midras dan Targum? Mungkin nanti di dalam studi Alkitab, entah kapan atau di mana, mungkin Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian akan menemukan kata ini dan mungkin akan mencari tahu apa kira-kira yang menjadi arti daripada Midras dan Targum ini. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan apa yang saya pernah pelajari mengenai Midras dan Targum. Baiklah, kita akan memulai tentang penjelasan mengenai Midras dan Targum ini. Jadi sastra rabbinik itu dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu halakha yang berarti legal dan agadah yang berarti naratif. Dan Talmud mengandung keduanya, yaitu halaga legal dan agadah naratif. Sastra agada atau agadik berbentuk cerita, legenda, visi, dongeng, kebijaksanaan, dan perumpamaan. Dan ada juga genre naratif yang disebut dengan midras, yang berarti pencarian atau penyelidikan. Dalam genre atau teknik ini, midras maksudnya, teks Taurat ditafsirkan dalam tujuan praktis yang berfokus pada khotbah atau sermonik. Ini sering merupakan dongeng dan legenda moral yang diajarkan oleh orang bijak kuno, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sages, yang biasanya memiliki poin instruktif. Metode midras menganalisis pelajaran hidup yang diajarkan teks tersebut kepada pendengarnya. Dia berusaha untuk memperluas dan menerapkan prinsip Taurat dalam kehidupan. Jadi saya pikir sampai di situ kita cukup mengerti ya. Baik, lebih jelas lagi saya akan jelaskan mengenai midras ini. Midras juga merupakan metode menafsirkan dan menceritakan kembali kisah-kisah Alkitabiah yang melampaui penyulingan sederhana dari ajaran agama, hukum atau moral. Ini melampaui pendekatan gramatikal dan historis dalam menjelaskan kitab suci. Jadi dia agak liberal dalam penjelasannya. Jadi dalam midras itu, yaitu semacam suatu pengajuan atau semacam suatu pendapat, tetapi kita tidak bisa mengambil secara keseluruhannya karena dalam artian menganggap bahwa semuanya itu merupakan informasi, tetapi ini lebih kepada inspirasi. Jadi inspirasional daripada informasi ya. Midras menawarkan detail yang hilang dan mengisi banyak celah yang tersisa dalam narasi Alkitabiah tentang peristiwa dan orang-orang yang disebutkan dalam Alkitab. Jadi mungkin dia akan menyebutkan usia daripada tokoh ini dan lain sebagainya, yang mana tidak tercatat ataupun tertulis di dalam Alkitab. Jadi itu bisa dikatakan berupa semacam ya proposal ataupun ya pendapat daripada penulis daripada midras itu. Selanjutnya, ini contoh yang ditulis oleh midras agar kita bisa mengetahui seperti apakah tulisan yang ada di dalam midras itu. Jadi kira-kira seperti ini isinya. Taurat menyatakan, "Aku adalah alat kerja yang kudus, terpujilah Dia." Dalam praktik manusia, ketika seorang raja fana membangun sebuah istana, dia membangunnya bukan dengan keahliannya sendiri, tetapi dengan keahlian seorang arsitek. Selain itu, arsitek tidak membangunnya dari kepalanya, tetapi menggunakan denah dan diagram untuk mengetahui cara mengatur bilik dan pintu gawang. Jadi Tuhan berkonsultasi dengan Taurat dan menciptakan dunia, sementara Taurat menyatakan pada mulanya Allah menciptakan. Kata mulanya mengacu kepada Taurat, seperti dalam ayat, "Tuhan menjadikan aku sebagai permulaan jalannya." Amsal 8 ayat 22. Ini terdapat pada midras Raba ya. Jadi kalau ada Raba atau kejadian midras Raba itu berarti besar, midras besar. Kejadian 1 ayat 1. Nah, kira-kira seperti itu. Benarkah ini yang dimaksudkan dengan kejadian 1 ayat 1? Tentunya tidak, tetapi dari sini kita bisa tahu berkaitan dengan penjelasan tadi bahwa penulis midras ingin agar Taurat ditinggikan dari tulisan ini dan juga mencoba untuk
memberikan inspirasi tentang Taurat, ya, mencoba mengkaitkannya, memberikan kaitan antara Taurat dengan Tuhan, ya. Kemudian tujuan historis Midras, ya, tentang tujuan historis Midras, dia bukan hanya untuk mengisi kekosongan saja. Maksudnya kekosongan itu kan dalam penafsiran kadang-kadang ada hal-hal yang merupakan gap, tidak terlalu jelas. Dia coba untuk memperjelasnya, ya, dengan memberikan semacam pendapat atau pengajuannya tersendiri. Ya, jadi tujuan historis Midras bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menyelesaikan masalah dalam penafsiran bagian-bagian sulit dari Alkitab Ibrani. Ya, jadi kadang kan kita memang mengalami kesulitan di dalam penafsiran, semacam ada gap-gap, semacam ada hal yang tidak begitu jelas, dan Midras mencoba memperjelasnya, memberikan pendapat, memberikan semacam, ya, pengajuan, proposal, semacam asumsi, agar sekiranya penafsiran itu bisa lebih jelas seperti itu. Ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip penafsiran dan filologi para rabi, tujuannya adalah untuk menyelaraskan mereka dengan tradisi, dengan ide-ide spiritual. Ya, ini perlu kita garis bawahi, ya, ide-ide, ya, ide-ide spiritual dan nilai-nilai etika komunitas rabi yang menciptakan cerita-cerita Midras. Ya, tadi sudah kita bahas mengenai Midras. Jadi itu tadi kira-kira tentang Midras. Jadi dia adalah naratif sermonik yang inspirasional, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Targum. Apa itu Targum? Jadi selain Talmud, ada kumpulan tulisan penting lainnya yang disebut dengan Targum. Targum itu berarti atau mengandung arti terjemahan. Terjemahan bahasa Aram dari Alkitab Ibrani. Banyak pelajar Alkitab akrab dengan LXX atau Septuaginta, terjemahan Yunani kuno dari Alkitab Ibrani. Nah, Targum adalah terjemahan analogis Yahudi tetapi dalam bahasa Arab, ya, jadi masih dalam kelompok ataupun dalam grup bahasa Semitik, ya, bahasa Aram di sana, bahasa Arab, bahasa Ibrani, ya, ditulis biasanya dari sebelah kanan ke kiri, ya. Selanjutnya, Targumim pertama mulai muncul mulai abad ke-5 sebelum Masehi, tetapi terjemahannya terpecah-pecah dan tidak dikumpulkan menjadi satu koleksi yang kohesif sampai beberapa waktu kemudian sekitar era Masehi. Targum adalah teks rabi awal yang menggabungkan terjemahan, eksposisi, midrasik, dan komentari, semuanya dalam satu teks. Targum bukanlah terjemahan yang tepat, melainkan parafrase dari bahasa Ibrani. Ya, jadi dia bukan terjemahan, tetapi parafrase. Parafrase itu, ya, sudah ada eksposisinya, sudah ada komentarinya, ya, dia mencoba memberikan artinya, ya, sudah mencoba memberikan interpretasi dan komentarinya di dalam teks-teks itu. Jadi bisa disebut dengan parafrase, ya, bukan terjemahan. Kalau terjemahan dia akan berusaha untuk benar-benar, ya, kata per kata seperti itu, ya. Seperti halnya bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, yang sekarang kita punya Alkitab TBLAI misalnya. Nah, Targum itu bukan seperti itu, dia parafrase, ya, sudah ada mengandung eksposisi dan komentari. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa, ya. Kemudian, ya, selain itu, terjemahan Targum didasarkan pada tradisi, seringkali dilengkapi dengan komentari dan interpretasi singkat. Karena itu Targum adalah kesaksian berharga dari interpretasi paling kuno dan berbagai tradisi juru tulis atau scribe, ya. Dalam bahasa Inggrisnya scribe, juru tulis, ya. Dua Targum paling populer adalah Onkelos, ya, berisi 5 kitab Musa, dan Yonatan, para nabi, ya, kitab-kitab para nabi. Keduanya disusun sekitar abad ke-1 sampai ke-2 Masehi. Mereka disusun dalam bahasa Aram
Barat dan digunakan secara liturgi di sinagoga. Ya, sinagoga atau sinagoge. Dua targum terkenal lainnya selain yang tadi, Onkelos dan Yonatan, ada dua targum terkenal lainnya bernama Targum Pseudo Yonatan atau disebut juga dengan Jerusalem Targum dan juga Targum Neofiti. Kedua karya ini didasarkan pada 5 kitab Musa. Mereka ditulis dalam bahasa Aram Timur dan bertanggal jauh ke depan atau bertanggal jauh ke kemudian sekitar abad ke-7 Masehi. Semua teks para rabi ini menjelaskan teologi Yahudi awal. Mereka menyediakan jendela ke masa lalu, dan beberapa materi dalam teks-teks ini dapat menginformasikan dan membantu interpretasi kita tentang kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi ada baiknya juga membaca kitab Targum ini ya. Paling tidak kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan dalam menginterpretasi kitab Perjanjian Baru. Baik, coba kita melihat seperti apakah kitab Targum itu. Kita coba perbandingkan 3 sumber. Yang pertama teks Ibrani Masoretik, yang kemudian yang 2 setelahnya adalah dari kitab Targum ya. Baik, mari kita pertimbangkan, kita perbandingkan. Ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian ya dari TBLAI. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, ini dari TBLAI yang mengambil terjemahan dari Alkitab Ibrani, bahasa Inggris, dan kemudian ke bahasa Indonesia. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, dalam teks Ibrani Masoretik, kata atau frasa sampai dia datang itu disebut dengan sampai Shiloh datang. Until Shiloh comes, ya. Nah, itu kalau di dalam teks Ibrani Masoretik, ya. Nah, coba kita melihat apa yang diinterpretasikan oleh kitab Targum, karena tadi kan kita membahas bahwa Targum itu sudah berisi eksposisi dan juga sekaligus komentari singkat. Baik, kita lihat perbandingannya. Nah, ini dari Targum Barat, ya. Targum Barat yaitu Targum Onkelos abad ke-1 sampai yang ke-2. Ini yang asli, bukan yang pseudo, ya. Kalau pseudo itu nanti sudah abad ke-7. Ini Targum Onkelos. Nah, disebutkan di Targum Onkelos, ya. Mari kita perhatikan interpretasi mengenai Shiloh tadi, karena di sana sebelumnya dikatakan pada Masoretik dikatakan until Shiloh comes, sampai Shiloh datang. Nah, apa yang dikatakan oleh Targum Onkelos? Shiloh, kata Shiloh ataupun frasa until Shiloh comes, sampai Shiloh datang, disebutkan dalam Targum Onkelos itu adalah Raja Mesias dari Yehuda. Ya. Jadi kata Shiloh itu diartikan langsung sebagai Raja Mesias dari Yehuda, bukan disebutkan Shiloh, tapi Raja Mesias dari Yehuda. Jadi begini bunyinya kalau di Targum Onkelos. Dia yang menjalankan kekuasaan tidak akan meninggal dunia dari rumah Yehuda atau Sapra dari anak-anaknya selamanya. Sampai Mesias, nah, langsung dia sebutkan Mesias, bukan Shiloh. Sampai Mesias datang yang adalah kerajaan, dan kepada siapa yang akan menjadi ketaatan bangsa-bangsa atau yang akan dipatuhi oleh orang-orang. Langsung dia terjemahkan tentang Shiloh itu. Nah, kemudian sekarang kita bandingkan lagi dengan teks Targum Timur. Ya. Targum Timur juga menginterpretasi Shiloh sebagai Mesias. Ya, jadi seperti ini bunyinya.
Raja tidak akan berhenti atau penguasa dari keluarga Yehuda atau Saprim yang mengajarkan hukum dari keturunannya sampai saat itu Raja Mesias, Raja Mesiha atau Mesias akan datang yang bungsu dari putranya, dan oleh karena dia akan mengalir bangsa-bangsa. Betapa indahnya Raja Mesias yang akan bangkit dari keluarga Yehuda. Nah, dari sini juga sudah disebutkan bahwa Mesias itu juga akan datang daripada keluarga Yehuda. Jadi kata Silo langsung diterjemahkan menjadi Mesias. Jadi itu sebabnya Targum berisi parafrase. Jadi lebih daripada terjemahan, tetapi di dalamnya juga sudah terkandung eksposisi dan juga interpretasi singkat di dalam teks-teks daripada Targum tersebut. Jadi itu yang dapat saya bagikan mengenai Midrash dan Targum. Anda dapat mengingat kata-kata kuncinya bahwa Midrash adalah sermonik, inspirasional, dan bebas di dalam mengisi kekosongan-kekosongan yang berkaitan dengan interpretasi Alkitabiah. Kemudian tentang Targum, Targum adalah parafrase daripada tulisan-tulisan yang terdapat dalam kitab Ibrani, yang juga lebih daripada sekedar terjemahan, tetapi dia juga sudah mengandung eksposisi dan juga mengandung komentari singkat di dalam penulisannya. Semoga ini bisa bermanfaat dalam studi Alkitab kita. Tuhan memberkati.